Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Muhammad Sukran, NPM 22351039 dan teman di sebelah saya yang ini adalah Taufik Kurahman, NPM 2510 Dan nama saya Fatur Rahman NPM 22351023. Baiklah, langsung saja ke materi. Di sini ada pokok pembahasan yang pertama pengantar proxy server, jenis-jenis proxy, cara kerja proxy, pengantar NAT, jenis-jenis NAT, dan kesimpulan. Lalu kemudian pengantar proxy server. Apa yang dimaksud dengan proxy server? Proxy server adalah sebuah perangkat pengguna atau klien yang dan internet server tujuan. Lalu jenis-jenis proxy yaitu transparan proxy, yang dimana jenis proxy transparan merupakan perantara dari pertukaran data tanpa memodifikasi permintaan yang dikirim maupun diterima oleh server. Lalu kemudian yang kedua forward proxy. Uh, ini adalah jenis proxy forward yang berfungsi sebagai perantara antara kelompok pengguna dengan internet melalui jalur koneksi. Lalu reverse proxy, jika forward proxy banyak digunakan pengguna, maka referensi proxy banyak digunakan oleh server. Misalnya server website. Lalu kemudian yang terakhir web proxy. Web proxy adalah forward proxy yang menjadikan bagian dari browser. Lalu kemudian cara kerja proxy. Yang pertama itu klien membuat permintaan. Misalnya ketika membuka www.google.com di browser, lalu kemudian permintaan dikirim ke proxy, alih-alih langsung ke Google, permintaan dikirim dulu ke proxy server. Lalu proxy server akan mengevaluasi permintaan, biasanya mengecek apakah URL diblokir. Lalu yang kedua, apakah data sudah ada di cache. Lalu kemudian proxy meneruskan permintaan ke server tujuan jika diizinkan. Kalau tidak diblokir. Proxy meneruskan ke Google atau di situs yang diminta. Contohnya, misalnya dari akses-akses poin yang telah diblokir tidak akan bisa diakses oleh klien. Lalu kemudian proxy mengirimkan hasil ke klien yang menampilkan hasil pencarian tersebut. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh Taufik Rahman. Baiklah, kali ini saya akan melanjutkan materi dari Muhammad Sukron. Nah, yang tadi itu adalah cara proxy, mengenai proxy. Nah, saya akan membahas mengenai NAT. Nah, untuk pengantar NAT ini, saya akan membahas mulai dari pengertiannya. NAT ini merupakan singkatan dari Network Address Translation, di mana NAT ini adalah teknologi yang berguna untuk mengubah alamat IP dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Nah, menurut dari laman Gigs for Gigs, NAT itu adalah proses di mana satu atau beberapa alamat IP lokal diterjemahkan ke dalam alamat IP global dan sebaliknya untuk menyediakan akses internet ke host lokal. Nah, adapun jenis-jenis dari NAT itu sendiri, yang pertama adalah static NAT. Nah, jenis NAT ini adalah yang mengalokasikan alamat IP publik secara manual ke alamat IP private dari komputer ke dalam jaringan. Artinya, pengguna dapat mengkonfirmasi NAT secara manual untuk setiap mesin pada jaringan sehingga setiap mesin komputer memiliki alamat IP publik yang unik. Nah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Fatur Rahman. Baiklah, selanjutnya itu terdapat jenis-jenis pada NAT. Yang kedua ada dynamic NAT. Di sini dynamic NAT adalah jenis yang mengalokasikan alamat IP public secara otomatis kepada mesin di dalam jaringan. Terus dynamic NAT ini memiliki mesin dalam jaringan yang menggunakan alamat IP privat sehingga tidak terlihat oleh jaringan luar. Yang ketiga yaitu terdapat port address translation atau disingkat dengan PAT. Port address translation atau PAT adalah teknik networking address translation yang mengubah alamat port sumber dan tujuan paket data yang dikirimkan oleh mesin di dalam jaringan. Di sini terdapat juga tujuan pada port address translation, yaitu
dengan menggunakan part untuk memperluas jumlah mesin yang dapat menghubungkan ke internet dan melalui satu alamat IP publik. Sini kami akan kesimpulan dari materi kelompok kami, yaitu yang pertama, terdapat fungsi dan lapisan kerja yang berbeda. Di sini NAT bekerja di layar ketiga, yaitu jaringan, dengan fokus menerjemahkan alamat IP private ke publik dengan menghemat alamat IP dan memudahkan koneksi internet dengan multi perangkat. Terdapat juga proxy server yang beroperasi di layar, yaitu aplikasi dengan mengelola konten filter caching dengan mengontrol akses dan mengoptimasi bandwidth. Yang kedua itu saling melengkapi untuk keamanan dan efisien. Di sini ada NAT membunyikan identitas perangkat eksternal dan mengolah koneksi jaringan. Proxy menyaring lalu lintas aplikasi dengan memblokir konten yang berbahaya dan meningkatkan kecepatan melalui caching. Terus ada kombinasi keduanya memberikan keamanan yang berlapis, efisien sumber daya dan kontrol penuh dari aktivitas pengguna. Kesimpulan yang ketiga yaitu terdapat solusi optimal dan jaringan yang modern. Di sini implementasi gabungan NAT dan proxy yang cocok untuk berbagi skala. Contoh itu seperti rumah, kantor, perusahaan. Ini guna untuk menghubungkan, mengamankan, dan mengelola akses internet secara terkontrol dan efisien. Baiklah, itulah materi PPT dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan mendemokan hasil dari materi yang kami bawakan. Baiklah, perkenalkan saya Muhammad Rahman. Sini saya akan melakukan demonstrasi mengenai dari jenis proxy transparan, yang proxy tersebut merupakan perantara antara pertukaran data tanpa memodifikasi permintaan yang dikirim maupun diterima oleh server. Nah, di sini kita buka terlebih dahulu terminalnya. Di sini saya sudah melakukan sedikit penambahan, sedikit perbaikan, yaitu dengan memasuki terminal pada Ubuntu dan juga masuk pada mode super user-nya. Nah, dalam sebelum melakukan proses proses transparan, di sini kita terlebih dahulu menginstal yang namanya Squid. Nah, sebelumnya karena saya sudah menginstal Squid tersebut, di sini kita hanya perlu menjalankan Squid-nya tersebut dengan perintah squid systematical restart. Nah, oke, ini salah typo, harusnya sistem ctl system DCL CTL sistem DCL. Nah, ini kita melakukan perintah sudo sistem ctl-nya dengan melakukan restart squid. Nah, di sini kita tunggu terlebih dahulu beberapa detik. Setelah ini selesai melakukan restart, kemudian kita mengaktifkan sistem ctl-nya. Nah, sudah aktif, squid-nya sudah dijalankan. Kemudian kita mengaktifkan size cl-nya dengan perintah
Nah, di sini mengeluarkan output bahwa net titik IP v4 titik IP forward sama dengan 1 itu sudah sudah berhasil diaktifkan pada sistem CTL-nya. Kemudian kita lihat pada suhu CPLH P ini. Nah, di sini juga telah masuk. Setelah itu kita mengatur IP tablesnya agar dapat mendirect port 80 ke square 3128 dengan perintah sudo IP tables min t nat min p besar. Nah, sini IP tablesnya sudah diaktifkan. Kemudian kita memasukkan agar IP tables dapat melakukan direct dari port 3128. Nah, sini sudah berhasil. Kemudian langkah selanjutnya kita main di Windows. Nah, di Windows itu kita masuk ke dalam sini yang saya bagikan terlebih dahulu. Nah, di sini kita masuk ke dalam sistem control panelnya, di mana Ethernet itu kita aktifkan. Nah, di sini kita masuk ke Ethernet 2. Kemudian kita masuk sini nggak masuk ya. Ntar saya masukin dulu. Nah, pada bagian Ethernet sini kan tidak tertampil pada layar screen. Di sini seharusnya tertampil bahwa terdapat properties dari Ethernet 2, di mana kita memilih IPv4-nya untuk melakukan properties untuk memasukkan IP address yang sesuai pada Ubuntu agar terhubung antara Ubuntu dan juga Windows dengan masukkan IP address-nya 192.168.56.10. Kemudian subnet masknya kita atur 255.255.250. Kemudian DNS servernya 88888 dan juga alternatif DNS servernya 1111. Nah, setelah diselesaikan untuk konfigurasinya VirtualBox, di sini seharusnya tertampil pada layar, cuman pada layar screen-nya tidak tertampil. Kita oke-kan saja. Nah, setelah itu, telah terkonfigurasi, kita masuk ke dalam IP Ubuntu untuk memastikan apakah IP tablesnya bekerja atau tidak. Maaf, di sini terdapat kesalahan. Saya akan mencoba untuk menampilkan kembali. Di sini ya. Nah, di sini untuk memastikan bahwa IP tablesnya apakah bekerja atau tidak dengan memasukkan perintah
yaitu sudo iptables min p nat min l min n dan min p min line numbersnya. Nah, sini terdapat output berupa paket-paket target by bytes-nya. Sini terdapat directnya TCP mpox 08, kemudian terdapat tulisan paket telah diterima sebanyak 1622 paket sebanyak 1801 bytes. Nah, kemudian setelah itu kita proksikan ke komputer agar IP tablesnya apakah berjalan atau tidak. Di sini langkah selanjutnya kita melakukan proxy ke komputer perangkat yang kita gunakan. Nah, di sini pada menu setting terdapat manual proxy setup. Nah, di sini kita melakukan setup mengaktifkan proxy servernya. Di sini kita set proxy IP server, IP address-nya itu disesuaikan dengan IP address pada Ubuntu. Nah, misalnya di sini pada Ubuntu itu IP address-nya 192.168.56.102. Nah, begitu pada bagian proxy servernya kita atur IP address-nya seperti itu juga dengan port 3128 yang telah diatur pada Ubuntu. Nah, sini kita lanjut save saja. Nah, kemudian kita melakukan dump dengan dump enforce-nya agar dapat berjalan. Oke, dengan perintah kita ulangi lagi. Oke. Masuk ke dalam Ubuntu, kemudian kita masuki perintah sudo dump port 8. Nah, sembari menunggu ini, kita tes di sini melakukan pengecekan eh, apakah IP yang kita sudah tautkan pada proxy server tersebut berhasil terhubung ke Ubuntu atau tidak dengan perintah sudo tile f login. Kita mengakses log dari user pada Windows untuk mengetahui apa saja yang telah diaksesnya pada browser. Nah, kita tunggu ini selesai terlebih dahulu. Sebelum itu kita masuk terlebih dahulu ke dalam super user. Bisa masuk ke sana. Kita masuk terlebih dahulu super usernya, kemudian masuk lagi. Nah, di sini terdapat data-data yang diakses user pada Windows, browser Windows. Nah, di sini kita tes terlebih dahulu apakah pada internet bisa membuka server sini terbuka. Kita pindahkan lagi. Kita masuk ke browser ini. Pada browser ini kita masuk misalkan ke aplikasi DeepSeek.
Ini masih bisa masuk. So, Facebook. Nah, di sini jaringan yang terblokir adalah Facebook dan juga WhatsApp dan juga YouTube. Kenapa diblokir? Itu dikarenakan bahwa tadi juga disetting pemblokiran filter, di mana di sini pertama-tama kita lihat, kita bisa melihat pada Ubuntu-nya. Maaf, saya tunggu. Nah, pada Ubuntu ini terdapat status eh, bahwa YouTube itu di denied dalam TCP IP 192.168.56.10. Nah, di mana kita bisa melakukan pengecekan di sini sudo nano dalam direktori nano. Nah, di sini telah diatur bahwa port-port dari 3128 itu memblokir memblokir eh, memblokir nama-nama domain yang telah diset pada folder etc squid block site sini. Nah, untuk melihatnya itu di sini kita bisa melihat masuk ke dalam konfigurasi folder yang telah diblokir. Nah, di sini telah diblokir ada sebanyak tiga domain, yaitu YouTube, Facebook, dan juga TikTok. Nah, misalkan di sini kita buka TikTok, itu juga terblokir. Nah, tidak bisa. Tapi kalau WhatsApp itu bisa karena tidak terblokir pada sistem yang telah kita atur. Nah, misalkan kita ingin menambahkan WhatsApp agar terblokir, di sini juga bisa dengan menambahkannya dengan perintah, dengan memasukkan daftar domain WhatsApp. Misalkan di sini WhatsAppnya whatsapp.com. WhatsApp.com. Maaf, saya perlihatkan terlebih dahulu di sini. Nah, pada browser di sini WhatsApp itu masih bisa dibuka karena tidak ada pemblokiran filter pada direktori tadi. Nah, tetapi TikTok itu diblokir, kemudian YouTube juga diblokir, dan juga Facebook itu bisa diblokir dalam direktori tersebut. Nah, untuk menambahkan WhatsApp, kita cuma menambahkan nama domainnya saja. Dan di sini kita masuk lagi ke dalam Ubuntu. Dalam Ubuntu dan kita masukin domain WhatsApp. Nah, di sini domain WhatsApp adalah .com. Kita hapus saja di sini agar sama dengan yang di atasnya. Kita tinggal X. Nah, dan kita jalankan ulang hasil dari kita jalankan ulang squidnya, squid daftarnya agar masuk direktori yang telah kita tambahkan tadi, yaitu adalah WhatsApp.
Oke, sembari menunggu. Nah, sini sudah terjalankan sistemnya, sistem squidnya. Kemudian kita lihat di sini WhatsApp apakah masih bisa diakses seperti tadi. Nah, di sini seharusnya ada WhatsApp sudah terblokir. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat apakah WhatsApp tersebut diblok pada jaringan. Nah, terdapat tampilan bahwa jaringan tidak ada karena WhatsApp tidak terhubung pada jaringan. Nah, kemudian di sini kita coba melakukan ping pada IP Ubuntu. Nah, di sini saya sudah mencobanya, tapi di sini saya lupa share screen-nya. Nah, di sini kita coba pada bagian comment prompt-nya. Nah, di sini pada comment prompt saya sudah melakukan hasil ping dari IP pada Ubuntu. Nah, di sini IP-nya terdapat 192.168.56.102. Terdapat pengiriman data dari Ubuntu tersebut sebanyak 4 packets. Nah, di sini berhasil, tidak ada loss sama sekali, yang menyatakan bahwa antara Ubuntu dan juga klien dan juga Windows sebagai klien servernya saling terhubung melalui proxy server yang telah dibuat tadi. Nah, mungkin sekian paparan materi di hasil demo dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan proxy yang saya pilih yaitu forward proxy. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu forward proxy. Forward proxy itu yaitu jenis proxy pada forward yang berfungsi sebagai perantara antara sekelompok pengguna dengan internet melalui jalur koneksi. Sini langsung saja saya akan mendemokannya. Nah, pertama masuk dulu. Terminalnya sudah masukkan passwordnya. Saya akan memasukkan kode untuk ini adalah kode untuk merestart squidnya. Perintah tidak ditemukan. Kita ulang lagi.
tidak dapat dijalankan berkas binary. Job service toilet control business service ini. Ini adalah tampilan untuk merestart script ya. Selanjutnya ini adalah untuk menjalankan log pada proxy ya. Ya, ini sudah jalan. Selanjutnya biasanya saya akan menampilkan terminal ya, masuk ke terminal pada Windows ya. Oke, kita inputkan untuk di sini dari request operation request 11 version. Ini selanjutnya itu akan menyeting proxy-nya di biasanya akan menyeting proxy-nya sini. Ini aktifkan proxy. Setelah mengaktifkan proxy dengan masukkan proxy IP address-nya yaitu 192.168.56.102 dengan port yaitu 3128. Ya, kembali lagi ke Ubuntu-nya. Setelah mengaktifkan penyeting proxy pada Windows ya, selanjutnya akan menampilkan dan menjalankan tes dan jalankan pada CMD ya. Baiklah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pendemo selanjutnya akan didemokan oleh Muhammad Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan demo untuk materi NAT. Di sini saya mengambil salah satu contoh demo NAT statik.
di sini fungsi untuk mengatur mereset pengaturan lama dari NAT. Mencoba untuk mengatur kembali. Lalu langkah selanjutnya yaitu mendapatkan IP public dari NAT itu sendiri. Mana Abel? Abel kemana? Bos nih. Di sini saya mencoba untuk menambahkan IP dari klien yang topologinya Windows Ubuntu sebagai hostnya. Lalu klien pertama dari host Ubuntu yaitu Windows, device Windowsnya sendiri. Lalu kemudian Windows menjadi host untuk membagikan uh, sharing hotspot ke klien yang lain, seperti contohnya yaitu device HP.
Di sini saya sudah menambahkan IP dari Windows dan IP dari device klien dari smartphone. Kemudian saya akan memverifikasi dan melakukan pengujian menggunakan IP table. Nah, di sini IP tersebut sudah terdaftar di IP table. Lalu saya mencoba untuk menguji konektivitasnya. Nah, di sini sudah terkoneksi. Saya coba untuk mencoba di Windows. Nah, di sini saya akan mencoba konektivitasnya. Oke, di sini sudah tersambung antara IP host dan IP client. Nah, di sini saya mencoba untuk menampilkan IP public dari klien Windows. Sebelum itu, setelah itu saya akan mencoba masuk menggunakan device smartphone. Baik, di sini tertera bahwa IP-nya sama dengan yang ada di Windows. Baik. Lalu saya akan melakukan penyimpanan
antara aturan aturan NAT lalu saya akan mencoba untuk debugging untuk melihat lalu lintas jaringannya. Baik, saya akan mencoba untuk membuka Instagram di sini. Baik, di sini saya sudah membuka Instagram di klien. Tetapi di sini IP yang tertera di sini adalah 192.168.56.10, yaitu IP dari host yang memberikan layanan hotspot, yaitu Windows ke device ini. Lalu nanti yang akan masuk ke dalam ini adalah localhost dari Windows itu sendiri. Lalu jika saya membuka seperti WhatsApp atau aplikasi, dia akan masuk di sini seperti ini. Kira-kira seperti itu demo dari static NAT. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.